Silakan, Bang. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, Shalom. ya shalom semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk para pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Seperti pepatah mengatakan ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka daripada saya tidak disayang begitu, saya memperkenalkan diri ya. Kiranya setelah nanti mengenal, maka kasih dan sayang itu boleh terbangun di antara kita, tentunya kasih dan sayang di dalam Tuhan begitu ya. Perkenalkan, saya Pendeta Mida Malabule. Saya aslinya dari Nias ya. Dan bukan hanya dari Nias, tetapi saya Niba sebenarnya. Ya, jadi dalam diri saya ini orang Niba, artinya Nias Batak. Ya, Nias Batak, Bapak Nias dan Mama Batak. Mama saya baru silaban tapi sudah almarhum bulan April, akhir April yang lalu. Ya, saat ini saya pelayanan di Malang sebagai pendeta misi, pendeta pengembara, bukan pendeta gembala. Dan saat ini saya bersama dengan tim melayani di Yayasan Pengharapan Rumah Damai di dalam pelayanan misi, dan juga di Malang sendiri kami ada anak-anak yang kita sekolahkan ya, yang kita sekolahkan dari daerah-daerah, termasuk dari Nias, dari Batak juga ada, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan dari Malang sendiri. Jadi kami ada 16 anak yang kami sekolahkan saat ini bersama dengan rekan-rekan. Ya, saat ini juga saya membantu pelayanan di salah satu gereja. Dan ke depan ini mungkin akan lebih banyak terjun untuk pelayanan misi dan juga sebagai pengajar, karena barusan bulan lalu saya, puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan program magister teologi, dan saya ingin berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan supaya banyak anak-anak Tuhan yang bisa diperlengkapi. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Mungkin sejauh ini dulu perkenalan dari saya. Nanti kalau ada yang mau kenal lebih lanjut, bisa nanti ditanyakan begitu. Nanti baik itu tentang pelayanan ataupun ada nanti yang mau sharing secara pribadi, pergumulan pribadi, mau didoakan, monggo. Ya, monggo, saya siap untuk diganggu oleh rekan-rekan semua. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, setiap kasih-Mu, setiap penyertaan-Mu, pimpinanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami hari ini, malam ini bertemu melalui Google Meet ini di dalam ibadah kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, layakkan kami, orang-orang yang tak luput dari kesalahan dosa ini, ampuni kami, biarlah kami layak mendengar firman-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan semuanya seperti yang Tuhan kehendaki. Zoom, Google Meet yang kami gunakan, dan juga jaringan alat-alat elektronik, Tuhan berkati supaya menunjang kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, mengambil pikiran kami, mengambil fokus kami, membuat kami untuk tidak mendapatkan firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, terima kasih sekali lagi, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mohon izinkan saya untuk share screen. Saya akan bagikan, kiranya bisa kelihatan begitu ya, dan juga terhindar dari gangguan.
Oke, sudah kelihatan. Ya rekan-rekan, firman Tuhan yang diberikan kepada saya berdasarkan apa yang beberapa waktu lalu saya dengan Kak Agustina sharing, ada yang memberikan masukan untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini tentang tema hari ini, maka saya mencoba mengambil satu tema, yaitu kembali kepada kasih yang semula. Ya, kembali kepada kasih yang semula di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, bagaimana itu kasih yang semula kita akan melihat nantinya ya. Saya akan membaca bagi kita dan rekan-rekan bisa membaca di layar ya. Di layar saya bacakan begini. Ini adalah kepada jemaat yang di Efesus. Firman Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon yang ada di taman Firdaus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, ya, atau di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita, banyak kita dapati saudara-saudara kita yang rajin di dalam pelayanan. Betul ya? Rajin di dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan banyak yang menjadi aktivis rohani. Aktivis rohani itu adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, orang yang memberikan waktunya melayani Tuhan, berjerih lelah untuk melayani Tuhan. Setiap hari mungkin aktif di dalam persekutuan, setiap minggu aktif di dalam ibadah, setiap minggu pasti pelayanan, pasti menjadi tim worship leader, tim WP ya, di dalam gerejanya. Dan kita melihat orang-orang itu begitu semangat. Nah, tetapi kita tidak tahu apakah memang melayani Tuhan itu sesuatu hal yang benar dilakukan atau tidak. Nah, kalau kita melihat, saya memberikan satu ilustrasi awal, ya saudara-saudara, untuk boleh membantu kita melihat diri kita, melihat pelayanan kita, apakah kita hanya sekedar menjadi aktivis rohani atau kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kasih yang semula itu. Nah, saudara-saudara, apa bedanya ya? Teman-teman coba pikirkan, apa bedanya seorang istri di rumah dengan seorang pelacur atau kupu-kupu malam? Lalu apa bedanya ibu rumah tangga dengan seorang pramusaji di restoran yang mewah? Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, ibu di rumah atau istri di rumah, bagi yang sudah punya istri, ibu dan istri itu pasti tidak terlalu wangi. Mungkin bangun itu dengan rambut yang berantakan dan suka marah-marah, ngomel, dan ya itu bisa sering sekali bikin teringat kita itu menjadi risih begitu. Kita mungkin sering kecewa
Berbeda dengan kupu-kupu malam, berbeda dengan pramusaji. Pramusaji, kalau kupu-kupu malam, dia pasti wangi, dia pasti berdandan cantik, dengan bodi yang aduhai, ketika melakukan pelayanan. Demikian juga dengan pramusaji, dia dengan ramah, dia dengan baju yang rapi dan pasti wangi. Dia akan menemani ketika kita makan di restoran itu. Lalu apa perbedaan lainnya, saudara-saudara? Ternyata perbedaannya itu antara istri dengan pelacur dan juga ibu di rumah dengan pramusaji, itu perbedaannya itu ibarat langit dan bumi. Istri di rumah melayani suaminya walaupun dia bau, walaupun dia jelek, baru bangun dan disertai dengan omelan, tetapi melayani suaminya itu tanpa meminta imbalan. Melayani tanpa jasa, melayani karena kenapa? Dia mengasihi suaminya. Demikian juga ibu kita di rumah, kalau bangun pagi-pagi dia pasti ngomel kalau bisa, kalau ada yang pernah disiram ibunya di rumah, ya waktu pagi-pagi karena terlambat bangun, dia melakukan itu semua tanpa tanda jasa, tanpa memikirkan apa yang dia dapat, semuanya dilakukan karena dia mengasihi kita. Berbanding terbalik dengan pelacur, wanita pelacur atau kupu-kupu malam, dia melakukan itu karena ingin mendapatkan uang, karena ingin mendapatkan harta. Dia tidak melakukan itu dengan kasih. Pramusaji juga sama, dia melayani dengan lemah lembut karena dia dibayar di situ. Karena dia sedang menantikan kalau bisa kita kasih tips untuk dia. Lalu saudara-saudara, ini adalah dua perbedaan yang sangat jauh, bukan? Ya, yang sangat jauh. Yang satu melayani dengan kasih, sedangkan yang lain melayani karena imbalan. Maka kita akan melihat di dalam apa yang kita baca pada malam hari ini, bahwa betapa pentingnya atau sangat pentingnya itu kasih di dalam setiap tindakan. Ya, melayani dengan kasih itu adalah satu hal yang sangat penting. Makanya kita merenungkan tema ini, yaitu kembali kepada kasih yang semula. Nah, saya akan memaparkan apa yang kita baca pada malam hari ini. Kita belajar dari sebuah kota, yaitu kota Efesus. Ya, kota ini adalah kota yang sangat ya berkembang pesat, ya kota yang terbesar di Asia Kecil. Dan di sana memang banyak ya kehidupan religius yang berpusat kepada pemujaan Dewi Artemis. Ya, kemudian di sana ada gereja Tuhan yang sangat juga berkembang pesat pada waktu itu di bawah pelayanan Rasul Paulus. Ya, ini Dewi Artemis, ini 7 keajaiban dunia ya yang ada di sana. Kemudian ini juga ruang teater yang ada di Efesus. Jadi kita melihat ini kota ini adalah kota yang cukup maju, saudara-saudara. Ya, ini Efesus hari ini. Ya, nah kita melihat di sana apa yang ada di sana itu munculnya ajaran-ajaran sesat atau rasul-rasul palsu. Ya, ada doketisme yang mengatakan bahwa Yesus hanya tampaknya seperti manusia, ada yang menyangkal bahwa Yesus itu atau Tuhan itu bisa menjelma sebagai manusia, ada yang menyangkal, ada juga ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus itu yaitu dia membawa orang-orang percaya pada waktu itu untuk menjadi penyembah berhala, bahkan pada perjinahan. Ini yang muncul di sana, saudara-saudara. Ya. Nah, kita melihat di sini di dalam apa yang kita baca, ada beberapa hal yang coba dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu Yesus memaparkan dirinya, menjelaskan dirinya sebagai
Oke. Sebentar ya, ini bermasalah kayaknya. Suara saya jelas ya? Cek, cek. Suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Halo, suara saya jelas? Masuk? Jelas, Kak. Masuk. Jelas. Karena ada kendala Suaranya tadi. jelas. Suara saya oke? Oke. Suaranya jelas. Suara saya masuk, Kak Agustina? Suara saya masuk? Tidak masuk atau masuk? Oke, masuk. Oke. Baik. Ya, jadi di sana Yesus menjelaskan siapa dirinya, kemudian ada pujian, ada celaan, ada nasihat di sana. Oke. Oke. Baik. Lalu Yesus menjelaskan siapa dirinya. Dia berbicara, dia mengatakan bahwa akulah dia. Nah, kita melihat di sini, ya, 7 kaki dian emas ini berbicara tentang lambang cemerlang seperti bintang. Ya, salah satu jemaat itu adalah jemaat Efesus pada waktu itu. Lalu Yesus menekankan bahwa dia adalah yang memegang ketujuh bintang ini di tangan kanannya. Yang artinya bahwa ketika Tuhan yang memegang, maka mereka seharusnya aman di dalam dia. Manakala jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang yang percaya ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kita melihat apa yang terjadi. Tuhan ini memuji jemaat Efesus, banyak hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Yang pertama adalah pekerjaan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Ternyata jemaat Efesus ini adalah jemaat yang bekerja keras. Mereka berjerit payah. Mereka tekun di dalam melayani Tuhan. Mereka tekun di dalam ibadah mereka. Mereka tekun di dalam pengajaran. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak sabar melihat orang jahat. Melihat orang-orang berdosa. Mereka tidak sabar membiarkan orang-orang berdosa hidup di dalam dosanya. Mereka tidak sabar melihat orang-orang itu ada di dalam lingkungan mereka. Kalau bisa orang-orang jahat itu mereka singkirkan atau mereka buat bertobat. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tekun. Mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam pengajaran, kuat di dalam firman Tuhan, kuat di dalam doktrin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, mereka orang-orang yang paham Alkitab, rekan-rekan. Di mana buktinya? Yaitu mereka mampu membuktikan kebohongan rasul palsu. Ya, mereka mampu membuktikan ajaran sesat itu, bahwa itu ajaran tidak benar. Mereka mampu membuktikan segala ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mereka bisa membuktikan rasul palsu bahwa ajaran mereka sesat, ini satu indikasi bahwa mereka adalah jemaat-jemaat yang bukan kaleng-kaleng, tetapi betul-betul mendalami firman Tuhan, betul-betul mendalami pengajaran gereja, mendalami iman mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa di dalam pengajaran, memahami firman Tuhan. Tidak hanya begitu, mereka juga orang yang sabar bahkan menderita karena nama Tuhan. Ingat, kita melihat konteksnya mereka. Pada waktu itu orang-orang percaya itu sering dianiaya, sering diejek. Kata Kristen itu kata ejekan kepada pengikut Kristus. Dan banyak jemaat-jemaat Tuhan pada abad-abad awal itu yang dibunuh, yang dianiaya, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipenjara. Tetapi meskipun demikian orang-orang Efesus ini tetap rela menderita, sabar karena nama Tuhan. Mereka tidak mengenal lelah. Bahkan yang paling luar biasanya adalah mereka membenci perbuatan para pengikut Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan. Wow. Rekan-rekan, ini adalah orang-orang yang luar biasa kalau di zaman kita sekarang. Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun di dalam jemaat, yang mungkin setiap hari membaca firman Tuhan, yang mungkin setiap minggu itu melayani Tuhan, setiap hari melayani Tuhan, setiap ada kunjungan mereka ada di sana, setiap ada ibadah mereka ada di sana, setiap apapun kegiatan gereja, persekutuan mereka ada di sana. Dan mungkin kita ada di dalam posisi itu. Sangat luar biasanya kalau di antara yang ke-22 orang pada malam hari ini,
ada kriteria ini semua dalam kehidupan kita. Ini adalah orang-orang hebat ini. Ini adalah orang-orang yang luar biasa, bukan? Mereka ini sepertinya tidak ada celah lagi dalam hidup mereka. Tidak ada celah lagi di dalam melayani Tuhan. Ini betul-betul aktivis rohani, rekan-rekan. Ini ada aktivis rohani yang luar biasa. Sampai-sampai Tuhan memuji mereka. Begitu. Tetapi rekan-rekan, jangan terlena dengan pujian Tuhan itu. Jangan terlena dengan pujian Tuhan ketika mereka menjadi aktivis rohani yang luar biasa dan Tuhan memuji mereka. Kita akan melihat ternyata di ayat selanjutnya, khususnya di ayat 4 itu, Tuhan mencela mereka. Apa itu celaan Tuhan kepada mereka? Tuhan mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dan di ayat 5 mengatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Ini seolah-olah, ya teman-teman, Tuhan ini memuji setinggi-tingginya, mengangkat setinggi-tingginya. Tetapi pada akhirnya dia banting. Ya. Dia banting, dia jatuhkan begitu. Kenapa? Kenapa Tuhan mencela mereka? Bukankah dari awal kita melihat ya, mereka ini orang-orang hebat loh. Lalu Tuhan mencela mereka. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Apa yang terjadi? Apa itu kasih yang semula? Kenapa sih hanya gara-gara itu Tuhan mencela mereka? Bukankah sudah cukup ketika mereka tekun melayani Tuhan? Bukankah sudah cukup ketika mereka rela menderita dalam nama Tuhan? Bukankah sudah cukup ketika mereka memberikan waktu mereka melayani Tuhan? Kenapa sih Tuhan harus mencela mereka? Apakah Tuhan tidak melihat jerih payah mereka itu? Kenapa Tuhan puji tapi di sini Tuhan mencela? Ya. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita saat ini. Ya mungkin juga kita dalam posisinya kita mungkin jengkel. Loh Tuhan, saya sudah melayani engkau. Tuhan, saya ini aktivis rohani loh, aktivis gereja loh. Tuhan, saya setiap hari memuji engkau. Tuhan, saya setiap hari baca Alkitab. Tuhan, saya setiap hari melayani orang. Tuhan, saya semua waktuku ini saya berikan kepada Tuhan. Loh kenapa Tuhan mencela aku? Bukankah tidak cukup saya ini menjadi aktivis di dalam gereja, aktivis pelayanan, aktivis rohani. Lalu kok Tuhan seolah-olah tidak adil dalam hal ini. Hanya satu saja, saya meninggalkan kasih yang semula dan Tuhan sudah mencela saya. Dan tidak hanya mencela lagi, Tuhan mengatakan bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wah, Tuhan ini Tuhan ini tidak benar ini. Kenapa dia harus mencela kita? Rekan-rekan, kita akan melihat apa sebenarnya kasih yang semula itu. Ya, kita akan melihat apa sebenarnya kasih yang semula itu. Ya, kasih yang semula, ya. Sebentar ya, ini agak lemot. Oke. Sorry, ini sebentar ya. Oke. Sorry, ini agak sorry rekan-rekan, lagi lemot laptopku. Oke. Oke. Nah, kasih yang semula adalah kasih yang mengasihi tanpa syarat. Ya. Kasih yang semula itu adalah kalau di zaman kita anak-anak muda adalah cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama yaitu cinta yang muncul di mana kita mengasihi itu tanpa syarat. Ketika saya percaya bahwa setiap kita pernah jatuh cinta begitu. Kita pernah naksir kepada seorang cewek. Baik itu ketika kita masih putih abu-abu atau ada namanya cinta monyet, maupun juga yang sekarang mungkin sudah berkeluarga atau sudah memiliki pacar.
Ketika kita mengasihi seseorang, itu adalah kasih tanpa syarat. Ketika kita jatuh cinta pada pandangan pertama, kita pasti tidak akan menanyakan dia keluarganya seperti apa, keluarganya miskin atau tidak. Dia mampu memberikan kita kekayaan atau tidak. Pasti tidak, kita tidak akan memikirkan itu. Tetapi kita mau mencintai dia tanpa syarat. Karena kenapa? Itu adalah kasih cinta kita yang pertama. Lalu cinta kasih yang semula itu apa lagi? Itu kasih yang berfokus pada satu objek saja. Tidak teralihkan kepada yang lain. Kita hanya mencintai orang itu saja. Kita hanya mengasihi dia dan seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita, kita curahkan hanya untuknya. Itu adalah kasih yang semula. Kasih yang semula itu adalah kasih yang antusias. Kasih yang antusias itu adalah kasih yang mau berbuat apa saja yang menyenangkan orang yang kita cintai. Yang menyenangkan orang yang kita sayangi. Pasti kalau lagi jatuh cinta, lagi bucin-bucin. Ketika pacar kita misalnya WA, "Beb, aku mau makan terang bulan. Boleh nggak antar ke sini?" Saya percaya kalau kita mencintai orang itu dan dekat, walaupun itu hujan badai, kita akan lewati. Untuk apa? Bawa terang bulan, bawa martabak untuk dia. Kita mungkin rela pun tidak makan, tidak beli baju baru. Yang penting pas Natal kita kasih hadiah kepada dia. Supaya dia bisa senang. Dan itu adalah antusias kita. Kita pasti peka. Ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, kita pasti berikan. Karena kenapa? Kita mencintai dia. Itu adalah kasih yang semula. Ya, jadi sampai sini kita sudah paham kasih yang semula itu adalah seperti kasih ketika kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Lalu kenapa kasih yang semula itu penting sih? Ya. Mengapa Tuhan menuntun kasih yang semula? Apakah Tuhan itu kekurangan kasih? Ya. Dan sekali lagi, bukankah Tuhan keterlaluan untuk menuntut kita, menuntut kita bahwa kita harus mengasihi dia dengan kasih yang semula. Kasih setengah aja lah, sudahlah Tuhan, 1/4% deh. Aku tetap melayani Tuhan kok. Aku tetap menjadi aktivis rohani, aktivis gereja. Aku akan berikan waktuku lebih banyak untuk melayani Engkau. Tapi sorry Tuhan, kasihku 50% aja. Kalau Tuhan menuntut itu, Tuhan keterlaluan. Mungkin itu yang kita pikirkan kan. Ya. Tuhan keterlaluan ya. Kalau Tuhan tuntut saya harus dengan kasih yang semula. Kan saya juga harus mengasihi yang lain Tuhan. Saya juga harus, hati saya hanya juga untuk yang lain dong. Biar adil, fair, adil ya Tuhan. Gitu ya. Rekan-rekan, Tuhan menuntut kita untuk mengasihi dia dengan kasih yang semula. Saya akan berikan satu ilustrasi. Yaitu tentang pasangan tanpa cinta. Mari teman-teman dengarkan baik-baik, renungkan, dalami kisah ini. Coba bayangkan jika rekan-rekan yang sudah menikah atau rekan-rekan yang punya pacar. Pacaran sudah cukup lama, lalu pada suatu hari, baik itu ketika pasangan Anda pulang kerja, ataupun ketika pasangan Anda mengajak rekan-rekan untuk ngedate ngopi bersama. Saya kasih contoh mungkin lebih dekat dengan pasangan suami istri. Coba bayangkan ketika kamu seorang suami, lalu kamu pulang kerja. Istrimu membuka pintu, menyambut, mengambil tasmu, dan masuk ke dalam rumah. Kemudian dia menyiapkan minum, teh, entah kopi. Dia melepaskan sepatumu. Lalu ketika itu selesai, dia mengatakan ini, "Pak, saya mau ngomong sesuatu. Tapi please, mohon Papa jangan marah ya." Lalu kamu lihat, "Ngomong aja, Ma. Gak apa-apa. Ngomong aja. Apa sih? Ngomong aja lah." Lalu dia mengatakan begini, "Pak, saya serius. Bapak suka kejujuran kan? Aku mau jujur saat ini." "Ya ngomong aja lah, Ma. Silakan ngomong aja. Apa sih?" Gitu.
Lalu dia mengatakan, tapi please, janji Papa jangan marah. Iya, aku tidak marah. Lalu dengan wajah yang serius dia mengatakan, wah, aku mau jujur. Ya jujur aja Mas, silakan. Tapi jangan marah. Aku tetap jadi istrimu kok. Aku tetap jadi ibu dari anak-anakmu. Aku tetap melayani engkau, melakukan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Tapi Pak, jujur, selama 3 bulan terakhir ini, aku sudah tidak lagi mencintai kamu. Aku tidak lagi memiliki kasih untukmu dalam hatiku. Bayangkan jika pasanganmu mengatakan itu. Kira-kira apa responmu? Apakah mengatakan, oh tidak ada apa-apa Ma, yang penting kamu tetap jadi istriku kan, jadi ibu dari anak-anakku kan, yang penting kamu tetap melayani aku menyiapkan kopi. Iya Pak, ya oke, it's okay. Begitukah? Atau ketika pacar mengatakan, kamu tetap pacarku loh, tapi aku tetap menjemput engkau, aku tetap mengantar engkau belanja, aku tetap memberikan kamu barang-barang branded. Tapi sorry to say, sorry harus saya katakan, sorry harus saya jujur, aku sudah tidak lagi mencintai kamu. Apakah kamu masih terima? Hanya orang yang tidak waras yang mengatakan, it's okay. Tapi kalau kita masih waras, kita pasti mengatakan kalau kita seorang suami, siapa laki-laki yang telah menggantikan aku dalam hatimu? Aku tidak butuh kamu. Pergi dari rumahku, kembali ke rumah orang tuamu. Dan kalau itu pacarmu, maaf. Saya tidak butuh effortmu. Saya butuh cintamu. Saya butuh kasihmu. Pergi saja. Aku bisa mencari perempuan lain kalau kita seorang laki-laki yang bisa memuaskan saya. Aku bisa mencari pacar lain. Laki-laki lain kalau kita seorang perempuan yang bisa mengasihi saya. Pasti kita kecewa. Kita pasti sakit hati. Kita pasti tidak terima. Rekan-rekan, kalau kita tidak terima, demikian juga Allah. Ketika kita mengatakan, aku tetap melayani engkau Tuhan, tapi aku tidak lagi mengasihi engkau. Ketika kita kehilangan kasih yang semula itu Tuhan sakit hati. Tuhan pasti kecewa. Tuhan pasti jengkel, marah, sedih dalam hatinya. Kenapa? Kenapa? Karena yang pertama, Allah itu adalah kasih. God is love. Ya. Dia mengatakan apa? Di dalam Yohanes, di 1 Yohanes ini, aku telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dia katakan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa berada dalam kasih Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ketika kita mengasihi Allah, kita ada di dalam Allah. Dan ketika ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, kita aman. Kita tidak binasa. Ketika kita sudah tidak lagi mengasihi Allah, artinya kita sudah ada di luar Allah. Dan kita menuju kepada kebinasaan. Allah itu kasih. Karena itu pula dia akan menuntut kita untuk mengasihi dia dengan kasih yang secara totalitas. Dengan kasih yang semula itu. Tuhan tidak mau dinomor diduakan. Lalu kenapa lagi Tuhan menuntut kasih yang semula? Karena Allah itu telah lebih dahulu mengasihi kita, saudara-saudara. Ya. Dikatakan apa? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain, Tuhan itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak layak. Tidak ada di antara kita yang berdosa, yang tidak berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Yang layak mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Kita seharusnya binasa. Kita seharusnya masuk neraka. Kita seharusnya menjadi santapan api neraka. Kita seharusnya sampah yang tidak berguna.
yang penuh dengan kotoran dosa itu, yang penuh dengan kecicikan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia turun ke dalam dunia. Melalui Yesus Kristus, dia rela datang sebagai manusia yang dia rela ya merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita, memikul dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Dia melakukan itu dia supaya kita tidak binasa, supaya kita didamaikan dengan Allah. Dan dia melakukan itu karena kasih-Nya kepada kita, karena dia mengasihi kita. Bukankah Yohanes pasal 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah melakukan kasih itu kepada kita, saudara. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan menuntun kasih yang semula? Karena apa? Allah yang memanggil kita, Allah yang memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang adalah setia. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia kepada kita ketika sekalipun kita tidak setia. Karena itulah sangat miris, hatinya sedih ketika kita tidak lagi mengasihi Dia. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Seperti apa sih kita meninggalkan kasih yang semula itu? Seperti apa sih maksudnya Kak Pendeta kasih yang semula itu? Kan itu kayaknya tidak masuk di bagian saya deh. Saya kok tetap melayani Tuhan, Kak Pendeta atau Bang Pendeta. Saya ingat, Pak Pendeta, saya ini ikut loh Zoom pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Kita meninggalkan kasih yang semula ketika kita melayani Tuhan. Tetapi hati kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita sudah meninggalkan kasih yang semula dan betapa dalamnya kita telah jatuh. Ketika kita melakukan pelayanan hanya sebagai formalitas, bukan untuk nama Tuhan, tetapi supaya kita dipuji orang, supaya kita dilihat sebagai seorang yang melayani luar biasa di atas altar, di atas mimbar, supaya kita mendapatkan pujian dari manusia. Kita sudah meninggalkan kasih yang semula dan telah jatuh begitu dalam. Ketika kita melakukan pelayanan hanya untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ketika kita ke gereja, ketika kita ibadah hanya supaya Tuhan berkati usaha kita. Hanya supaya kita tidak bangkrut, hanya supaya kita tidak gagal ujian, hanya supaya kita tidak gagal di dalam tes PNS, supaya kita tidak gagal di dalam pekerjaan kita. Kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Kalau kita melakukan pelayanan, itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan yang luar biasa di mimbar, di atas mimbar, atau di altar, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan pernah mencela orang Israel bahwa bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Tuhan mencela kita. Ketika kita melayani Tuhan tanpa kasih yang semula, apa bedanya kita dengan seorang pelacur? Apa bedanya kita dengan seorang pramusaji? Kita hanya melayani Tuhan untuk mendapatkan keuntungan kita, bukan? Kita hanya melayani Tuhan untuk supaya kita diberkati, bukan? Kita hanya melayani Tuhan supaya kita supaya kita dipuji orang, bukan? Apa bedanya kita dari seorang pelacur atau dari seorang pramusaji yang menantikan tips dari kita, yang menantikan uang dari kita?
dari kalian-kaliannya. Masihkah kita mengatakan, aku layak untuk melayani Tuhan, padahal hati kita jauh daripada Dia. Hati kita tidak berfokus kepada Dia. Masihkah kita menganggap kita layak sebagai anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebagai aktivis rohani, ketika pelayanan yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia? Bukankah banyak gereja-gereja yang mengiming-iming kita, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu rajin ibadah, kalau kamu rajin persekutuan, kalau kamu memberikan persembahanmu, kamu akan diberkati 10 kali lipat. Ketika kamu memberikan persepuluhan, kamu akan diberkati 10 kali lipat. Dan kita mengikuti itu, kita berikan persembahan, kita datang ke gereja supaya kita diberkati. Apa bedanya kita seorang pelacur ketika melakukan itu hanya untuk mencari berkat, bukan untuk mencari Tuhan? Tidak ada bedanya saya dan saudara dengan seorang pelacur atau dengan seorang pramusaji. Karena kenapa? Hati kita tidak berfokus kepada Tuhan kok. Kita hanya berfokus kepada berkatnya, bukan? Kita hanya berfokus, kita hanya takut supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan sampai bangkrut, supaya kita jangan sampai sakit, supaya kita jangan sampai celaka, bukan? Tidak ada bedanya kita dengan seorang pelacur. Mungkin kita pelacur dalam versi yang lainnya itu pelacur-pelacur rohani. Karena kenapa? Kita melayani Tuhan untuk mendapatkan berkatnya saja. Bukan karena kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pada malam hari ini, biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini, kita memberikan hidup kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dia itu dari tempatnya. Yang artinya kalau kita tidak segera bertobat, saudara, maka Tuhan akan mengambil penyertaannya dari kita. Dia akan mengambil kasihnya daripada kita. Artinya kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada kasih yang semula itu, kita tidak melakukan lagi kasih kita yang semula kepada Tuhan, yang akan terjadi atas hidup kita adalah kebinasaan, kecelakaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bertobat, kita mendengarkan firman Tuhan, dikatakan apa? Kita akan diberikan mahkota kehidupan dan kita diberikan makanan rohani daripada Firdaus Allah itu. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita, membuat kita merenungkan, apakah kita sudah betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Dia, atau justru kita hanya melakukan pelayanan kepada Tuhan sebagai formalitas, atau dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan untuk kepentingan kita pribadi, atau hanya untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari kita merenungkan, kita betul-betul sebagai aktivis rohani yang sejati, atau sebenarnya kita hanya seorang pelacur rohani yang melayani Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kita, menjadikan kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati dengan kasih yang semula. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jika malam hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk kembali kepada kasih yang semula. Tidak hanya sebatas menjadi aktivis rohani, memperkuat, memperbanyak aktivitas kami dalam pelayanan dalam gereja supaya kami kelihatan sebagai seorang rohaniawan atau orang-orang yang rohani. Tapi biarlah kami melakukan itu kembali kepada kasih yang semula, dengan kasih kami yang secara totalitas kepada Tuhan, yang berfokus kepada Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan untuk melakukan ini. Tolong kami ketika kami sudah jatuh sangat dalam, kasihani kami sekali lagi Tuhan. Angkat kami, pulihkan kami, biar hati kami hanya berfokus untuk mengasihi Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Saya serahkan kepada WL atau moderator. Terima kasih.